Berkali-kali saya sampaikan di dalam Al-Quran yang jumlahnya untuk mempermudah ingatan 6.666, kalau dibagi 3 itu berarti 2.222 gitu ya. 6.666 kalau dibagi 3 berarti 2.222. Itu isinya tentang sejarah. Nah, yang perlu kita evaluasi, muhasabah diri kita, dari 2.200 sekian ayat itu kita hafal berapa ayat. Jadi ayat itu benar kita paham. Karena apa? Cicitnya khalifah yang keempat, ini cucu-cucunya beliau itu namanya sama-sama semua itu. Beliau menyampaikan bahwa penyempurna dari keilmuan adalah sejarah. Dan hati seseorang akan menjadi lunak, akan menjadi lembut, rela berkorban. Itu juga karena sejarah. Bahkan pernah saya sampaikan, gara-gara fikih kita bikin 2 masjid. Maka kata firman Allah dalam Al-Quran itu, bahwa sesungguhnya setelah kami banyak sampaikan tentang para sejarah Nabi, dan juga tidak banyak tentang sejarah Nabi. Artinya ada nabi-nabi yang dikisahkan di dalam Al-Quran, dan juga ada yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Nah, sekarang ini adalah materinya adalah materi iman, hijrah, dan jihad. Tadi sudah disampaikan oleh Muhammad. Nah, tentunya rukun iman itu arkanul iman sittah. Yang pertama adalah tu'minu nabillah, beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada kitab, malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada yaumil akhir, dan qada. Ketika kita bicara beriman kepada Allah, pernah saya dengan bahasa saya, kita mengimani Allah. Allah yang mana? Allah yang mana yang diimani? Ternyata jawabannya Allah yang berfungsi di dalam Al-Quran dan Anas, yaitu Allah yang berfungsi sebagai Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Dan di dalam surat Al-Fatihah Allah yang berfungsi sebagai Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya itu ternyata. Maka Asmaul Husna kalau sudah diambil 3, sisanya 66, itu akan mampu dipraktekkan melalui 3 itu. Ada sifat Ar-Razzaq, ada Wahhab, Al-Ghafur, dan segala macam. Semuanya sifat Asmaul Husna yang sisanya dari 3 itu mampu akan dipraktekkan kalau sudah terwujudnya Allah berfungsi sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai Ilah. Di luar itu nggak akan berfungsi. Tadi saya sampaikan ada salah satu anggota taklim tadi, saya sampaikan bahwa hari ini tidak akan berlaku hukum Allah. Bahkan hari ini orang merasa bangga dengan keislamannya karena berKTP Islam, tapi mereka tidak sadar bahwa Quran sekarang ini diinjek-injek. Quran sekarang yang ada diinjek-injek, dihina, dibias, macam-macam lah. Karena apa? Tidak ada satupun hukum Allah yang berlaku di muka bumi sekarang ini. Wabil khusus yang ada di Indonesia. Kenapa di Indonesia ini harus bangkitnya sistem khilafah Islam dan harus di Indonesia? Nah, maka tentunya harus kita kembali kepada sejarah. Kalau dahulu pernah saya sampaikan secara sekilas bahwa ada salah satu raja yang bernama Dunwas. Ingat, Dunwas itu raja yang memimpin sebuah kerajaan yang ada di Yaman, tepatnya di Najran. Ya. Ketika dia berkehendak ingin membunuh salah satu orang yang berjuang menyampaikan kebenaran, mengajak bersatu, mengajak bertauhid dari satu tempat ke tempat yang lainnya, bahkan beliau pernah diikat, dibuang ke gunung, tapi balik lagi berdakwah lagi masih hidup, bahkan yang mengantar dia mati dibuang lagi ke lautan, dan di titik lautan ketika untuk membuang si pemuda yang berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain itu, disitulah nanti akhirnya Dunwas ditenggelamkan di situ, di titik itu. Ya. Terus yang kedua, kita melihat perjalanan sejarah Nabi ke-22, urutan 22 itu siapa? Nabi siapa itu? Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Berarti 23. 22. Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. 23 ya? Musa Isa.
Musa, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Jadi Zakaria ini berapa? 25, 24, 23, 22. Ya. Jadi kita lihat dari nabi urutan yang ke-22, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu adalah fase yang terakhir kebiadaban Bani Israel. Pernah dengar Bani Israel? Yang nama aslinya itu siapa? Sih? Yakub. Jadi Bani Israel itu nama aslinya Yakub. Di masa-masa Zakaria ini kebiadabannya orang Bani Israel ini luar biasa dibanding dengan kebiadaban Bani Israel sebelum Zakaria. Ya. Siapa itu Zakaria? Kita lihat bahwa di dalam Al-Quran ada salah satu hamba Allah, beliau bukan nabi dan juga bukan rasul, tapi disebut-sebut di dalam Al-Quran yang bernama Imron. Imron yang ada di dalam Al-Quran itu beliau punya istri yang bernama, istrinya Imron siapa? Ani. Itu enggak? Gitunya kayak mau Ani itu. Jadi istrinya namanya Hana. Nah, Imron menikah dengan Hana itu punya anak yang bernama Maryam. Maryam itu nanti melahirkan seorang anak yang bernama Isa. Nah, setelah Isa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakaria adalah ada dua versi. Jadi ada yang mengatakan Zakaria itu adalah saudara dari Hana. Ada juga yang mengatakan saudara dari Maryam. Maka kalau dari saudaranya dari Hana, maka dia ponakan. Tapi kalau dari Maryam dia sepupu. Ya. Saya yakin antum nggak masuk yang saya sampaikan ini. Ya, pokoknya dengerin aja sekilas begitulah ya. Nah, Imron ini orang yang sangat disegani oleh masyarakat, kalau bahasa sekarang lah guru ngaji gitulah ya. Jadi Imron itu termasuk guru ngaji. Maka ketika istrinya hamil dan mendekati melahirkan sang anak, itu wafatlah beliau seorang Imron. Maka ketika lahir seorang perempuan, seluruh santrinya, dan Imron ini terkenal orangnya baik, orangnya alim, ahli ibadah. Maka santri-santrinya itu mendaftarkan diri, pokoknya ini yang berhak merawat anak Pak Kiai saya ini, saya. Semuanya bilang saya semua. Kata Zakaria, ya saya lah, orang saya ini saudaranya kok. Ya, saya ini saudara. Kalau berdasarkan keturunan, kalau sejarah yang mengatakan bahwa Zakaria adalah saudara dari Hana, maka dia namanya disebutnya keponakan. Kalau dari Maryam berarti sama cucu itulah ya. Nah, begitu tuh. Maka akhirnya demi keadilan bersama, akhirnya dikocok apa namanya itu? Diundi. Maka keluarlah Zakaria. Bukan dengan senangnya seorang Zakaria itu merawat anak kiai ini, senangnya luar biasa. Seorang laki-laki, coba. Kita kadang-kadang ngasuh anak adik kita, saudara kita, kalau laki-laki malas banget ya kalau kita bagi laki-laki itu. Nah, ini seorang Zakaria luar biasa. Bahkan dirawatlah dari semenjak lahir sampai dia menjadi seorang gadis yang cantiknya luar biasa. Nah, Maryam ini luar biasa, beliau ini abid, orang yang selalu ahli ibadah. Maka dibikinlah sebuah tempat kecil, mihrab katakanlah begitu. Ya, dirawat dengan tidak ada satu orang pun yang berani mendekati kecuali saudaranya, yaitu yang bernama Zakaria. Nah, Zakaria itu yang nasab itu adalah istrinya, bukan Zakarianya. Jadi kalau Zakarianya adalah orang lain, istrinya Zakaria itu namanya siapa be? Istrinya Zakaria. Imran namanya. Istrinya Zakaria itu namanya Isya. Bukan Isa, bukan Isya. Jadi Isya itu kalau dari Hana maka dia sebagai apa tadi? Keponakan. Kalau dari Maryam dia cucu begitu ya. Nah, Isya ini nikah dengan Zakaria. Zakaria itulah yang merawat Maryam. Ketika Zakaria ini merawat seorang Maryam setiap hari, memberikan makan dan segala macam, ngurusin lah sampai dewasa. Nah, ketika beliau menyuguhkan makanan di kamar yang kecil itu,
Tiba-tiba ketika dia masuk kaget ya. Apa yang dia dapati di mihrabnya Maryam itu ada buah-buahan. Ada buah-buahan yang ada tidak pada musim ada. Jadi dia ada buah tapi dunia ini lagi nggak musim. Seperti kayak sekarang ada durian, sekarang lagi nggak musim durian. Nah itu luar biasa. Maka disitulah akhirnya dari peristiwa itu yang menjadikan Zakaria ini bermunajat dan berdoa kepada Allah. Tidak pernah berhenti-hentinya berdoa. Karena apa? Zakaria itu nikah berusia 30 tahun dan istrinya Isya itu 20 tahun. Berdoa selama 70 tahun baru diijabah. Berarti usia Zakaria berapa? 100 tahun. Dan ini Allah abadikan kisah panjangnya ini dalam surat Maryam dari ayat 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu. Beliau cerita kepada Allah, ya Allah, idnada, ketika Zakaria datang kepada Allah dan berdoa, beliau menyampaikan bahwa saya ini sudah tua, bahwa tulang saya ini sudah kropos, dan rambut saya ra'su syaiba, semuanya sudah keluar uban. Wa mra'atuhu imrana, wa mra'atuhu dan istri saya itu fakir. Jadi sudah mandul. Tapi kenapa beliau tetap semangat? Usia 100 tahun masih minta kepada Allah dengan istri 90 tahun untuk punya seorang anak. Luar biasa. Ini kan motivasi kepada kita semua ini. Jangan pernah berhenti kita berdoa kepada Allah. Seorang Dunuwas saja ya, ketika membenci seorang gulam, di mana gulam pada saat itu berdakwah bertahun-tahun tidak ada satu orang pun beliau itu berjamaah. Jadi dari satu tempat ke tempat yang tidak ada satu yang berbayar, tidak ada satu yang tunduk. Tapi qadarullahnya apa? Ketika beliau menyampaikan, "Hei Dunuwas, kalau kamu mau membunuh saya gampang caranya. Salib saya ikat di pohonan, setelah itu ambil panah, tembak pelipis saya sebelah kanan sambil mengatakan qala amantu bi rabbi bismillahi amantu bi rabbi gulam." Tapi apa setelah dilakukan pertama karena dia ingkar merasa dirinya sebagai Tuhan. Saya. Jadi orang Arab itu kalau sudah mengatakan bismillah mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sementara Dunuwas itu sama dengan Fir'aun, ngaku dirinya sebagai Tuhan. Maka ketika dia mengatakan bismillahi amantu bi rabbi gulam baru ya, melesatlah anak panah dan kena kepada pelipisnya gulam dan wafatlah beliau. Semua rakyatnya tahu. Wih, Dunuwas ini selama ini ngaku sebagai Tuhan, tapi kenapa dia mengatakan bismillah amantu bi rabbi gulam? Maka serempak pada saat itu qalu amanna bi rabbi gulam. Kalau begitu saya tunduk juga dengan Tuhannya gulam. Tuhan lagi. Ya karena sang Tuhannya sudah tunduk. Yang ngaku Tuhan itu dia mengakui ada Tuhan selain Tuhan Dunuwas. Coba. Nah ini kan sebuah pembelajaran bagi kita. Jangan pernah putus asa kalau kita mendakwai orang itu nggak mau tunduk. Gulam saja detik-detik kematiannya, wafatnya beliau, setelah beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua orang yang ada di istana semuanya bersahadat. Luar biasa. Ya, usia 100 tahun tetap dia ini berdoa kepada Allah. 70 tahun berdoa. Biasanya kalau pengantin baru itu cita-cita pengen punya anak gak? Saya udah lupa soalnya. Maksudnya kak, waktu jadi pengantin baru kan cita-cita punya anak ya. Nah Zakaria sama dengan Isya itu, ya Be ya. Be aja dengerin dipaksa untuk melek. Jadi di kita ini kelebihannya kalau murabinya selain kita ini pada semangat, tapi kalau kita yang nyampe pasti pada ngantuk. Makanya saya sebenarnya malas juga. Coba kalau murabinya kayak tadi Mas Yogi, Pak AWD, Pak Ipo, Pak Amo, itu pada dengerinnya serius. Nggak ada ngantuk ya. Giliran kita yang masuk langsung ada yang pura-pura khusyuk tapi ngantuk, ada yang semacam-macam lah ya. Untuk memotivasi kepada kita bahwa beliau berdoa semenjak dia nikah. Semenjak dia nikah dengan Isya ini, saya ingin mendambakan seorang anak keturunan yang laki-laki agar untuk meneruskan perjuangan saya di hari kemudian. Tapi apa yang terjadi? 70 tahun baru diijabah. Nanti antum baca surat Maryam dari surat 2 sampai 10 dan seterusnya, itu jelas gitu ya. Nah, maka wabasyarnahu, dan kami kabarkan kepada Zakaria
seorang nama anak nanti yang bernama Yahya. Luar biasa. Jadi nama Yahya ini yang ngasih nama Allah. Yang ngasih nama Allah langsung. Akan saya kasih dzurriyyah, keturunan yang bernama Yahya. Tapi memang Zakaria ini antara percaya dan tidak, mustahil. Apa benar ini ya? Apa benar? Tapi saya melihat kok tadi makanan buah-buahan itu ada ketika tidak ada. Maka ketika beliau mengatakan Allah menjawab dengan doanya, akan kami kasih kabar kepada Zakaria seorang anak bernama Yahya. Ya Allah, nanti ciri-cirinya ayatun. Ciri-cirinya apa? Allah tukalliman nas. Ya, kamu tidak akan bisa bicara ketika istrinya nyidam. Di ayat berapa itu? 9-nya atau 10-nya itu ya. Kamu Allah tukalliman nas salasilayalin. Ya, di dalam ayat lain dikatakan 3 hari 3 malam. Di situ dikatakan 3 hari. Jadi selama 3 hari 3 malam ini seorang Zakaria nggak bisa ngomong. Jadi kalau pengen makan bagaimana tuh? Pakai syarat. Ya kayak di TV ya. Yang waktu kalimuna aidihi mata sadar begitu tuh. Kan. Haus minum. Selama 3 hari 3 malam, Masya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami. Ini bukan dongeng, ini sejarah. Ada di dalam surat Maryam. Jelaskan kepada kami, buktikan kepada kami kalau istri saya ini tandanya apa ketika nanti hamil atau nyidam. Kamu tidak akan bicara kepada semua manusia selama 3 hari 3 malam. Maka qadarullah, akhirnya lahirlah seorang anak yang bernama Yahya. Dan Yahya ini perlu kita ketahui dari nanti dalam surat 12, 13, 35 terus dan seterusnya itu, bahwa Yahya ini tidak sama dengan Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi ketika berusia 40 tahun. Kalau siapa itu? Nuh diangkat menjadi nabi berusia 50 tahun. Nah, bagaimana dengan Yahya? Yahya ini dari kecil sudah diangkat jadi nabi. Maka di satu periode, di satu masa itu ada 3 nabi. Ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada yang beda 3 bulan lahirnya. Siapa itu kira-kira? Isa. Ya, jadi Isa dengan Yahya itu lahirnya cuma beda bulan. Cuman ditugaskan nantinya di tempat-tempat yang berbeda. Kalau Yahya Allah tugaskan, kalau sekarangnya itu namanya Yordania. Kalau zaman dulu namanya Urdud. Ya, jadi Urdud itu Yordani. Itu tugasnya Yahya di sana. Ya. Jadi satu masa ada 3 nabi. Nah, pada saat itulah mulai Allah menguji dengan keimanan 3 orang itu. Di antaranya pertama yang dijadikan tragis dalam kehidupannya, ya, itu adalah seorang nabi yang bernama Yahya. Jadi Yahya itu matinya lehernya dipenggal. Ya, kalau Zakaria digergaji, kalau Yahya dipenggal lehernya. Berawal ketika ada seorang raja yang bernama Mikdad ibn Mikdad. Jadi raja Damaskus yang rakus terhadap perempuan. Nah, dia itu jatuh cinta kepada seorang muhrim, masih saudaranya. Kan kita juga kan, lo muhrim kan nggak boleh dinikah kan. Nah, itu jatuh cinta. Nah, perempuannya ini memang perempuan biadab. Wah, bagaimana ini saya buat bersolek yang cantiknya luar biasa, merayu. Pokoknya bagaimana saya ini jadi permaisurinya seorang raja yang kaya raya. Maka akhirnya walhasil jatuh cinta setengah mati seorang raja kepada perempuan itu. Tiba-tiba dengar dari mulut ke mulut bahwa ini rajanya akan menikah dengan muhrimnya sendiri. Sampailah hal ini kepada Nabi Yahya. Maka datanglah raja itu untuk bertemu dengan kepada Yahya. Tujuannya untuk dimintakan fatwa. Yang jadi pertanyaan, pada saat itu Zakaria masih hidup. Tapi kenapa beliau ini tidak si raja kafir ini tidak mendekati atau minta fatwa dari Zakaria? Zakaria ini terkenal kasar dan Yahya ini lemah lembut. Tapi ketika bicara hukum ya tetap haram, ya haram, enggak ini enggak haram, ya haram. Maka ketika datanglah raja Damaskus itu untuk menyampaikan, tolonglah saya dipermudah lah, ini bagaimana pun kita ini sudah jatuh cinta, tolong. Enggak, selama syariat Allah yang kami terima haram, maka saya tidak mengizinkan kamu menikah dengan perempuan ini kalau sebagai muhrim. Akhirnya kedengaranlah berita itu kepada seorang perempuan yang calonnya itu. Wih, kalau begitu ini saya dengar raja ini sudah mulai jatuh cintanya, kepalang mati ini. Kalau nggak nikah dengan saya lebih baik gantung diri.
pura-pura jual mahal. Kan perempuan begitu tuh. Ya, jadi kalau lakinya apa namanya? Sudah ngempet tergila-gila, ini perempuannya pura-pura jual mahal. Akhirnya menjauh. Enggak, sama raja jelek, macam-macam lah. Akhirnya dirayu lagi. Kamu ini bagaimana? Raja kita ini sampai tergila-gila, sudah menemui Yahya di sono, diomelin Nabi Syafir. Sekarang kamu mau menolong? Sudah, demi seorang raja, saya mau dinikahin, tapi dengan syarat satu. Apa syaratnya? Kamu masih ragu-ragu dengan raja kita? Beliau ini kaya raya. Mau minta apa sih? Gampang. Syaratnya saya maunya mas kawinnya adalah kepalanya Yahya. Perempuan itu tuh. Masya Allah. Ya raja dengar begitu dikerahkanlah umatnya. Temuin Yahya, bunuh dia. Maka ketika sampai kepada Yahya dikepung, akhirnya beliau dipotong lehernya. Kepalanya ditaruh di nampan yang emas lah kalau sekarang orang Indonesia ya, biar artinya bahwa kepalanya ini nanti yang akan dipersembahkan. Maka tempatnya nggak salah-salah ditutup dengan kain putih, enggak, ditaruh di piring yang berwarna kuning emas, dan memang itu berasal dari emas. Dibawalah kepalanya kepada Raja Damaskus yang bernama Miqdadul Ibnu Mikdad. Kepalanya nantinya buat apa? Mas kawin perempuan yang gila-gila itu. Yang saya kalau meresapi sejarah ini, saya nggak kuat ketika badannya diserahkan ke Zakaria. Jadi kepalanya diserahkan ke raja buat mas kawin, jasad ke bawahnya diserahkan kepada bapaknya Zakaria. Kayak apa coba antum rasanya? Bertahun-tahun berdoa minta anak, setelah dapat anak dirawat dengan bahagia besar bersama, tiba-tiba disembelih dan diserahkan badannya doang. Kayak apa? Ujiannya seorang Zakaria, nabi itu. Ya. Maka ketika pada saat itu, ketika mereka sudah, ini nanti jadi sejarahnya agak bersambung ya. Saya akan mencarikan titik tadi. Jadi gulam itu ditenggelamkan di situ, ya, tapi gulamnya tidak tenggelam. Dia pulang, 8 orang yang mengawal gulam tenggelam di laut itu. Nah, nanti Dunuas itu tadi, ini kembali tadi ke belakang sejarah. Dunuas itu tadi, ya, raja yang berada di Najron itu nanti akan ditenggelamkan di situ oleh Abrohatul Asrom. Coba. Jadi dulu nih gulam itu dibawa oleh 8 menterinya ke tengah lautan. Kata Dunuas, tenggelamkan di sini. Ya. Beliau berdoa, kapalnya pecah berkeping-keping, yang mengantar mati di sini, gulamnya kembali. Nah, ketika nanti Dunuas itu berperang dengan Abrohatul Asrom, 2 jenderal yang dikirim oleh raja dari Ethiopia, Al-Habasah itu, ya. Abrohatul Asrom dengan Riyadh itu nanti berperang dan kalah. Dunuas itu dikejar lari ke laut. Disinilah di tempat ini yang mau ditenggelamkan gulam itu, dia mati di situ. Ini saya mencari titik. Nah, maka ketika pada saat kepalanya diserahkan kepada sang raja dan akan terjadi pernikahan, mas kawinnya diserahkan di istana itu. Disitulah dia itu menyerahkan mas kawinnya, kepalanya seorang Nabi Yahya. Itu perempuannya tertawa berbahak-bahak, euforia lah ya. Maka Allah buka istananya dan perempuan itu dimasukkan ke dalam sampai tinggal lehernya. Disitulah. Maka tadi saya katakan, kenapa kita harus di Indonesia yang bangkit? Karena luar biasa Indonesia ini. Ada semua. Allah ada, yang ngaku Allah maksudnya, ngaku malaikat ada, ngaku nabi, ngaku wali yang paling banyak. Itu di Indonesia. 90% beragama Islam, tapi semuanya menolak syariat Islam kecuali kita yang sedang memperjuangkan. Ya, kalau kita hari ini sudah praktek, kalau mereka ya sekedar mimpi. Karena ada kata-katanya Soekarno itu saya senang itu. Saya kecil tapi praktek, tidak tinggi
besar tapi angan-angan. Itu Masya Allah. Soekarno itu punya kata-kata bijak begitu. Nah kami hari ini sedang mempraktekkan syariat hukum Allah. Kenapa harus di Indonesia? Karena di Indonesia lah yang mayoritas tapi justru minoritas. Tidak paham dan tidak mau mempraktekkan hukum Allah. Itu tambahan saja, kalau kita sejarah mah 2 jam selesai. Ya, itu gambarannya kenapa harus di Indonesia. Jadi kembali kepada sejarahnya Dunuas, Raja Dunuas dan tadi ya Raja Damaskus yang luar biasa. Dan pada saat itulah mulai dikatakan bahwa sebiadab-biadabnya Bani Israel itu ketika mulainya dari Zakaria. Karena apa? Setelah terbunuhnya Yahya mereka nggak berhenti. Terus, setan berbentuk manusia datang pada orang-orang yang tadi membunuh Yahya itu ngomong begini, kenapa kamu itu bunuh Yahya? Kamu tahu nggak biang keledainya? Zakaria. Bilang keledai siapa? Zakaria. Loh, dia orang baik, seorang nabi. Ya Yahya juga sama seorang nabi. Setan ini luar biasa. Kamu kan tahu Maryam itu orang soleh, tinggalnya di kamar, punya suami? Enggak. Yang sering datang ke kamarnya siapa? Zakaria. Mungkin enggak. Kalau enggak dianuin. Oh iya, mereka datang. Zakaria dikepung. Ya tapi Allah sedang ngasih tahu, maka larilah beliau ke hutan Zakaria ini. Setelah di hutan, setan ini ngikutin terus tadi yang Ismail setan itu karena berbentuk manusia itu begitu, diikutin terus sampai akhirnya Allah memberikan petunjuk kepada Zakaria, masuklah kamu ke pohon. Ya. Ketika Zakaria masuk ke pohon besar, selep. Nah itu setannya megangin jubah hijaunya, dikit. Akhirnya ditutup tutupan bambunya, pohonnya nutup lagi itu masih kelihatan itu jubahnya. Ketika menyerbu untuk membunuh Zakaria udah hilang. Waduh, kemana ini Zakaria hilang? Cari ke sana kemari kata setan. Kamu ini benar-benar mau membunuh Zakaria apa enggak? Oh iya pasti akan saya bunuh. Kamu sudah yakin kalau Zakaria ini seorang pemerkosa dan penzina? Iya. Nah, kamu nggak bakalan tahu kecuali kamu percaya sama saya. Nih, ada di pohon ini. Enggak percaya. Kamu nggak bakalan percaya sama saya. Tapi kalau saya kasih bukti sekali lagi kamu harus percaya. Ya boleh percaya. Nih, jubahnya ini saya pegang nih sampai sekarang. Masya Allah, jubahnya itu. Maka akhirnya mereka ngambil gergaji dan digergajilah dari atas ke bawah. Masya Allah. Sampai sedih begitu berdua dengerin sejarahnya. Zakaria digergaji sampai nggak kuat nahan kepala itu saking sedihnya. Mana ada orang nangis begini? Ya Allah. Pernah denger nggak orang nangis segitu? Pas orang nangis itu sampai segitunya. Nah, ini yang luar biasa, Masya Allah. Zakaria ini luar biasa. Ketika beliau digergaji, teriakannya ini sampai Allah sampaikan, wahai Zakaria, teriakanmu semakin kau keraskan teriakannya dan semakin menggema kemana-mana, Damaskus akan kami belah dan akan kami masukkan pada mereka. Kalau kamu berteriak terus kesakitan, ya wajar. Zakaria juga manusia kan, manusia sakit, darahnya keluar kemana-mana. Maka apa yang dilakukan oleh beliau? Jubahnya ini diambil dan dimasukkan ke mulut oleh Zakaria itu sendiri. Karena apa? Saya nggak mau teriak, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya nggak mau biarkan orang-orang sudah membunuh anak saya dan sudah membunuh saya, tapi saya tetap kehadiran saya sebagai rahmat seluruh Masya Allah. Sampai segitunya itu. Ya. Iya. Jadi anaknya dipenggal lehernya, beliau digergaji dari atas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Allah enggak ridho. Ya Allah enggak ridho. Barang siapa yang buat hafalan itu membunuh nabi tanpa alasan yang benar, berarti dia minta perang sama Allah. Maka akhirnya Allah mengutus seorang raja yang luar biasa, raja kafir yang luar biasa. Masih ingat kan tuh? Ada orang kaya itu 4, yang 2 muslim, yang 2 kafir. Nah ini yang diutus adalah yang kafir. Yang raja kaya Islam itu siapa? Sulaiman sama lupa ya. Terus yang kafir
Firaun. Hah? Firaun. Namrud atau pelut? Namrud sama Sim. ini gimana sejarah? Anggaran kasih. Ya, Sim. Yang kafir ini satunya lagi. Namrud sama ini. Nah, ayo, sok dikit lagi. Ayo. Korun. Hah? Korun. Rata-rata orang nebak Korun, rata-rata orang nebak Fir'aun. Tapi yang benar tadi Namrud yang pertama, yang kedua yang bernama Buhtanun Nasr. Nasor. Yaitu. Wih, kata Kasim, ntar dikit lagi saya baru jawab. Allah utus itu. Ya, Allah utus Buhtanun Nasor untuk menggempur kota Damaskus. Apa yang terjadi? Dalam sejarah itu dikatakan 75.000 ya, tentaranya daripada Raja Damaskus itu dibunuh habis oleh Buhtanun Nasor. Ini cara Allah membalas itu nggak di, jadi enak itu ya. Orang kafir diperangi sama orang-orang kafir itu sendiri. Tapi kalau mereka diperangi sama orang Islam, mereka bilang ya iyalah kami kalah, orang Islam itu karena harapannya pengen mati. Tapi Allah datangkannya Buhtanun Nasor. Baik, itu saja sebagai ibrah dan pembelajaran bagi kita ya. Kenapa saya berulang-ulang menyampaikan tentang sejarah? Karena dari sejarah kalau diresapi memang disitulah kita bisa belajar ya, kesabaran kita dalam berdoa, bagaimana ketika kita berdakwah ditolak, bagaimana ujian-ujian yang terjadi para nabi yang terdahulu. Masa seorang nabi saja dihinanya semacam itu ya, sampai digergaji, sampai dipenggal lehernya, kepalanya buat mas kawin. Itu kan pelecehannya luar biasa itu. Kepala buat mas kawin, coba, masya Allah. Baik, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.